luka, kepalanya harus operasi, jangan dipaksakan. Atau bahkan mungkin nggak bisa kena air sama sekali, gimana Ustaz? Saya nggak boleh kena air, sakit. Tapi harus mandi janabah. Kenapa mandi janabah? Ya, disenggol-senggol bini semalam Ustaz sebelum tidur, gimana? Nah, ini bagaimana nih? Ada 5 hal yang merupakan keistimewaan Rasulullah dan umatnya yang tidak ada pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dijadikan bumi atau tanah itu suci dan menyucikan. Berarti kita bersuci menggunakan tanah itu termasuk masyru' boleh. Jadi apa itu tayammum? Tayammum itu berarti bersuci dengan menggunakan media berupa tanah atau pasir. Jadi hukum asal bersuci menggunakan apa? Air. Tapi kalau nggak ada air, boleh nggak menggunakan medianya lain? Boleh. Apa itu? Tanah. Boleh. Jadi kalau tayammum itu ke wajah dulu baru ke tangan. Ambil tanah, tiup, setelah itu ke wajah. Sampai sini, temu, usap. Sekali aja. Ambil lagi tempat yang berbeda, tiup, nah itu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Fa inna ashabbal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana wa barik wa akrimna bi nuril fahmi wa sahih akhlaq wa dhikr. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang dan masalah syukur rahimah wa rahmatullah. Alhamdulillah segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah yang telah sedang dan akan kita laksanakan disempurnakan oleh Allah segala kekurangannya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Dan semoga kita semua dibantu oleh Allah bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah SAW yang besok di hari kiamat. Kita berharap semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menyelesaikan bab kalau muslim, bab yang menjelaskan tentang mandi hadas besar. Orang kita bilangnya mandi junub. Bahwa mandi junub atau mandi hadas besar itu karena beberapa sebab kita sampaikan kemarin. Di antaranya adalah hubungan suami istri atau mimpi basah. Yang kedua, bahwa sholat Jumat. Yang berikutnya memandikan jenazah, yang berikutnya masuk Islam, dan wanita yang selesai dari haid atau nifas maka itu mandi. Sebagiannya sunnah, sebagian lagi wajib, seperti hubungan suami istri atau mimpi basah maka itu wajib karena sholat tidak sah kalau dia masih berhadas besar. Termasuk wanita haid atau nifas, selesai haid dan nifasnya wajib hukumnya. Adapun mau Jumatan, memandikan jenazah itu hukumnya sunnah saja. Karena kalau Jumatan wajib mandi, repot juga kita ke kantor. Berangkat dari rumah belum mandi janabah, belum mandi biasa aja. Apalagi malam habis hujan, dingin benar kan? Berangkat ke kantor. Jumatan di kantor, enggak mandi, enggak sah, repot. Maka para ulama mengatakan sunnah saja. Sementara ketika orang masuk Islam, khilaf sebagian mengatakan wajib. Non Muslim kalau dia masuk Islam,
dia sebelum mengucapkan syahadat atau ada yang mengatakan setelah mengucapkan syahadat dia harus mandi janabah. Sebagian ulama mengatakan wajib karena selama dia menjadi muslim dia sudah banyak melakukan perkara-perkara yang menghadirkan atau mendatangkan hadas besar, mungkin membuat suami istri, mungkin lain sebagainya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Ya, sebagian ulama mengatakan najis secara fisik, memang fisiknya najis karena dia nggak cebok, dia nggak ngerti istinja. Masa buang air besar nggak cebok besar, buang besar cebok. Buang air kecil kadang-kadang dia nggak cebok. Ya, pas lainnya selesai udah. Makanya nilai di negara-negara yang mayoritasnya adalah non muslim nggak ada airnya cebok dan mereka sih enjoy aja. Masalahnya kemudian ketika itu diimpor ke kita ke Indonesia, kita masuk mall, kita masuk beberapa kantor, begitu buang air kecil bingung ini gimana ceboknya ini. Ternyata pakai sensor baru buang air, jadi pergi dulu baru buat pakai cara buru-buru, kacau. Buat mereka sih enjoy aja biasa, karena memang nggak perlu cebok. Buat kita repot, jadi kita mesti bawa air itu. Kan kata Gibran nggak boleh bawa yang begini, pakai tumbler jadi gitu. Sebagian lagi mengatakan najisnya adalah najis maknawi karena dia menyebutkan Allah maka najis. Ada fisiknya nggak najis. Tapi kalau kalangan Syafi'iyah mengatakan wajib orang masuk Islam, tapi dia wajib mandi dulu. Sementara memandikan jenazah dan sholat Jumatan itu hukumnya sunnah. Jadi sah dia bisa memandikan jenazah selesai lalu ikut menyolati jenazah tanpa harus mandi dulu, tidak ada masalah. Baik, tata caranya kemarin juga sudah kita sampaikan. Bagaimana tata cara mandi janabah? Itu adalah yang pertama dia niat bahwa ini mandinya adalah mandi janabah. Lalu setelah itu dia berwudu seperti wudunya sholat. Udah selesai wudu itu dia bersihkan kemaluannya atau dibersihkan dulu kemaluan baru wudu boleh. Lalu setelah wudu dia ambil air di genggaman tangannya, dia basahi kepala itu sampai kena kulit kepala. Salah sahabatnya bisa sampai 3 kali sampai basah kena kulit kepalanya. Baru setelah itu dia menyiramkan anggota tubuh yang sebelah kanan, sebelah kiri. Baru setelah itu dia menggunakan sampo, sabun mandi seperti mandi pada umumnya. Jadi sampo itu belakangan setelah seluruh badan kita ini basah. Maka para ulama mengatakan al-ightisal itu mandi janabah itu adalah membasuh seluruh kulit badan kita itu dengan air. Itu disebut dengan mandi janabah. Jadi semua badan kita tidak ada bagian di tubuh ini yang tidak terkena air. Maka disebutnya mandi basah. Kenapa disebut mandi basah? Maka ada mandi kering. Mandi sauna juga kita basah untuk keringat. Mandi pasti basah. Tapi kenapa mandi janabah disebut mandi basah? Karena memang seluruh tubuh kita itu dibasahi dengan air. Kecuali misalnya ada luka, kepalanya harus operasi, jangan dipaksakan. Atau bahkan mungkin nggak bisa kena air sama sekali. Gimana Ustaz? Saya nggak boleh kena air, sakit. Tapi harus mandi janabah. Kenapa mandi janabah? Ya, disenggol-senggol bini semalam Ustaz sebelum hidup gimana? Nah, ini bagaimana nih? Boleh nggak dengan tayamum saja? Boleh, tapi boleh dengan tayamum saja. Apakah tayamum hanya menggantikan wudu saja, ataukah tayamum juga bisa menggantikan mandi? Nah, menurut pendapat yang kuat itu tayamum bisa menggantikan wudu dan tayamum juga bisa menggantikan mandi janabah. Untuk siapa? Untuk yang beruzur, memang nggak ada air atau sakit atau safar. Maka bisakah dia tidak mandi janabah cukup dengan tayamum? Bisa. Berdasarkan riwayat dulu ada sahabat ketika mereka berperang ada satu sahabat yang terluka. Sebelum mereka pulang ke Madinah bermalam di satu tempat, lalu ada sahabat yang mimpi dan luka parah di kepalanya, mimpi janabah, mimpi basah. Pagi-pagi mau subuh bingung, mana saya lihat
Kenapa? Mimpi basah tadi malam. Kenapa mimpi basah? Karena para sahabat itu mereka pergi berperang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, nggak ketemu sama bini. Sekian bulan nggak ketemu sama istri, baru mau pulang, baru nanti ketemu sama istri mereka. Nah itu yang menyebabkan kemudian akhirnya mimpi basah. Begitu mimpi basah, bingung, ini saya terluka parah. Terus cukup nggak tayamum banget ini? Kata sahabat, nggak cukup, tayamum nggak cukup. Kalau mandi janabah, kalau junub harus mandi. Jadi gimana nih mandi? Udah posisi dingin, ada luka di kepalanya. Akhirnya dia mandi. Selesai mandi, menggigil tambah parah sakitnya, meninggal. Begitu sampai ke Madinah, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul kemarin kasus gini. Lalu kita bilang dia harus mandi, akhirnya meninggal. Kata Rasulullah, "Qatal ente yang membunuh orang." Jadi yang nyuruh mandi itu yang disebut oleh Rasulullah menyebabkan kematian orang itu. Rasul salah. Berarti cukup dengan tayamum. Bagaimana tata cara tayamumnya? Kita bahas. Biasa saja tayamumnya. Gak perlu guling-guling. Karena ada sahabat begitu. Tayamum, cuman nggak tahu dia gimana nih tata caranya. Kalau ganti wudu kan tayamum biasa, kita jelaskan. Tapi kalau mandi janabah tayamumnya sama atau tidak? Yang satu bilang sama lah, tayamum biasa aja. Satu lagi enggak lah, harus guling-guling. Jadi karena mandi janabah itu membasahi seluruh kulit tubuh kita dengan air, maka kalau mau diganti dengan tayamum sama juga, tanah itu harus membasahi seluruh badan kita. Jadi guling-guling. Begitu selesai sampai ke Madinah, tanya ke Rasulullah, kata Rasul, cukup tayamum biasa, harus guling-guling di pasir. Ini diantara kemudahan syariat agama kita, tapi bukan berarti dimudah-mudahkan. Sakit enggak, musafir enggak, air banyak, habis junub dia wudu doang, tayamum aja, atau tayamum doang, atau wudu saja. Kenapa nggak mandi? Kata Ustaz, kalau mudah, jangan diperberat. Misalnya gini pagi-pagi dingin banget salat subuh, saya pengen ke masjid, akhirnya nggak mandi, ini nggak boleh. Dia tidak termasuk kategori yang makdur atau mendapatkan. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, bab tayamum. Hadis pertama di bab ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtitu khamsan lam yaqtahunna ahadun qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, "Uqtitu khamsan," aku diberikan 5, lam yaqtahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 5 hal yang merupakan keistimewaan Rasulullah dan umatnya yang tidak ada pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama, nusirtu birrahmi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan rasa takut di hati musuh masirata syahrin untuk jarak perjalanan 1 bulan. Kalau sehari saja 8 farsah, sehari 8 farsah, 2 hari 16 farsah, 80 kilo. Berarti kalau sehari 40 kilo. Kalau sebulan berarti 30 kali 40 berapa? 1200. 40 kilo dikali 30 hari dikali 30 berarti kan 1200 kilo. Berarti dari sini sampai mana? 1200 Surabaya? Ujung sampai ujung ya? 1200 kilo. Jadi musuh di Jawa Timur berbatasan dengan Madura dengan Bali, musuh di sana. Rasul dan para sahabat di sini itu mereka udah gentar, keringetan. Belum ketemu, belum dekat aja belum, masih jaraknya satu bulan perjalanan itu mereka udah ketakutan luar biasa. Itulah yang membuat Rasul dan para sahabat selalu memenangi berbagai macam pertempuran. Kenapa? Musuh udah jiper dulu, belum ketemu udah takut.
gentar mereka. Dan itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musuh takut? Karena para sahabat mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga persatuan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa rasulah", taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan saling gontok-gontokan, jangan saling bertengkar, jangan saling bertikai, jangan saling bermusuh-musuhan. Fatafshalu, nanti kalian akan kalah. Wa tadhhab rihukum, angin kalian, bau kalian, rih bau, maksudnya apa? Haibah itu akan hilang. Jadi musuh udah gak takut lagi. Kenapa? Karena udah sama berantem sesama mereka, saling hujat, saling caci, saling maki. Bagi pilpres nih dulu, udah banyak benar nih, sudah mulai pada gotong-gotokan. Bahkan suami istri pun udah mulai berantem. Saya udah 3 malam nggak tidur sama bini saya, Ustaz. Kenapa? Bini saya kosong sekian, saya kosong sekian, Ustaz. Gak boleh. Akhirnya kayaknya sampai tanggal 14 ini bakal pisah sama terus. Dulu para sahabat itu Allah tanamkan rasa takut di hati musuh karena mereka menjaga persatuan. Yang kedua, karena para sahabat tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Maka musuh jadi takut. Kalau kita takut kepada Allah, maka makhluk akan takut kepada kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, kita yang takut sama makhluk. Maka itu akan Allah tanamkan namanya wahn. Al-wahn, apa itu wahn? Secara bahasa wahn artinya lemah, payah. Wahnan ala wahnin, seorang wanita yang hamil, melahirkan, menyusui, kata Allah disebutnya dengan wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan. Perempuan secara fisiknya lemah, terus dikasih beban yang berat, kepayahan di atas kepayahan. Tapi apa yang dimaksud Rasulullah dengan al-wahn? Itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Orang kalau cinta dunia itu takut mati. Kenapa takut mati? Ustaz, rumah baru lunas, bisa cicilan, Ustaz, masa mati? Saya benar. Kenapa takut mati? Diberi kedua, Ustaz, baru deh seminggu. Masa mati? Saya benar ini. Kenapa dia tidak mau mati? Kenapa takut mati? Karena dunia. Kalau sudah begitu, mereka takut mati, maka musuh jadi lebih berani sama kita. Waliyahulillah. Itu satu. Karena Rasulullah SAW dulu umat atau para sahabat itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkan rasa takut. Sekarang mungkin nggak usah mungkin kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sama, Allah akan tanamkan rasa gentar takut di hati musuh. Seperti tentara Israel, mereka yang diutus dikirim untuk menyerang saudara-saudara kita di Gaza itu baru berangkat dari Tel Aviv aja udah gemetar dikit-dikit, takut mereka jiper. Makanya pakai perlengkapan sangat lengkap, tank segala macam. Mereka takut sekali mereka masuk ke Gaza itu. Apalagi udah diancam kan, masuk ke sini kalau nggak mati, kena ranjau, luka parah. Kalau nggak mati, nggak terluka, balik gila, stres. Iya, gimana nggak stres? Dia lihat kawannya putus kakinya, dia lihat kawannya meledak kepalanya, dia lihat tank depan mata itu bisa hancur. Stres dia, begitu pulang stres. Maka kita sampaikan orang-orang non-muslim itu mereka kalau masuk ke medan pertempuran itu secara psikisnya terganggu. Makanya tentara Amerika setelah penyerangan di Irak, di Afghanistan, begitu pulang itu harus ada psikiater yang mendampinginya, harus itu. Kalau enggak gila. Dan kalau gila ini mantan tentara, dia akan ambil senjata ditembakin semua orang itu. Seperti terjadi kasus banyak di negara-negara Eropa, masuk di Amerika. Stres mereka. Tapi umat Islam perang nggak ada stres, nggak ada sejarahnya. Rasul misalnya di tentara para sahabat harus dampingi para psikiater, nggak ada. Termasuk mereka di Gaza itu nggak ada. Bahkan Hizbullah saja, Hizbullah yang afiliasi ke Syiah nggak ada tuh. Harus mendampingi tentara, satu psikiater, biayanya besar sekali tuh. Bayar psikiater kan? Nah, mungkin ada bapak-bapak yang pernah datang psikiater, coba berapa duit? Itu cuma kongkok doang masuk dokter psikiater, bayar. Kongkok Ustaz 3 jam itu bayar. Coba deh cerita sama Ustaz segala macam, Ustaz dengerin, iya benar Pak.
Nggak ada ya, sekian terbayar, luar biasa. Dan mahal itu, biaya perang itu selain bayar senjata, bayar gaji para tentaranya, bayar sekian setelah pulang, luar biasa. Takut mereka. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa quburan. Allah jadikan untukku tanah ini, bumi ini masjidan, sah untuk dijadikan tempat sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, kita sholat di masjid, ya Allah, sholat di musola, bagus. Gak ada masjid dan musola, Ustaz. Di lapangan gak ada masalah. Di padang pasir boleh, di kebun boleh, gak ada masalah. Yang penting bukan tempat-tempat yang najis dan kotor. Pembuangan sampah, kandang sapi, kandang bebek, kandang kambing, pokoknya kandang binatang jangan, karena pasti kotor, najis. Tengah jalan jangan. Kenapa tengah jalan nggak boleh? Nggak orang lewat, orang lagi jalan jadi ribet. Apa sholat? Seperti ada emang aneh-aneh orang gara-gara YouTube gitu ya, lebih konten orang melakukan hal-hal gila. Sholat di tengah jalan, nggak ganggu orang. Mau ditabrak lagi sholat, nggak ditabrak, keselin orang. Itu nggak boleh, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan sholat di jalanan karena mengganggu orang. Kecuali memang jalannya ditutup dulu, sholatnya misalnya sholat id, ya sholat istisqa, karena banyak orang sholat disunahkan di lapangan, terus terpaksa harus menutup jalan, oh nggak apa-apa. Nah ini yang jalan, yang menggunakan jalan dia yang jalan. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, ya janganlah. Jadi tanah selain tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang kotor itu, maka tanah ini, bumi ini semuanya suci, dijadikan suci oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nabinya dan umat kita. Bukan hanya suci untuk sholat, tapi juga tahuran, dia menyucikan. Jadi ada suci, ada menyucikan. Ada suci tapi tidak menyucikan. Apa arti suci tidak menyucikan? Suci dia bersih, nggak ada najis, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci, nggak bisa dipakai buat berwudu, tidak bisa dipakai buat istinja, apa istilahnya? Mandi janabah nggak bisa. Apa contohnya? Air kelapa. Air kelapa suci apa enggak? Suci, tapi boleh nggak kita wudhu pakai air kelapa? Jika ada air Ustaz, daripada saya tanya itu, bagaimana kalau pakai air kelapa aja? Nggak sah wudhunya. Kenapa? Karena air kelapa suci tapi tidak menyucikan. Dan tanah itu menyucikan ya. Ini bisa untuk membersihkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar tadi kita sampaikan. Bahkan dia bisa digunakan untuk membersihkan. Kalau orang gigit anjing, itu najis ya, najis dari liur anjing itu menempel di badannya. Itu membersihkannya itu adalah dengan air 7 kali, salah satunya dengan turab, dengan tanah. Mayoritas ulama mengatakan tidak bisa diganti dengan sabun. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan kenapa menggunakan tanah, karena di zaman Rasul belum ada sabun antibakteri seperti sekarang, pakai tanah. Tapi mayoritas ulama, apalagi Imam Syafi'i mengatakan ta'abbudi itu perintah Allah dan Rasulnya yang merupakan ibadah mencampur dengan tanah. Karena memang bakteri selain bakteri-bakteri itu tidak bisa hilang kecuali dengan tanah, dan dia tidak tergantikan. Kenapa? Karena itu sunnah dan merupakan syariat dari agama ini, sehingga tidak bisa diganti dengan sama. Berarti tanah itu suci dan menyucikan. Suci digunakan untuk tempat sholat. Ustaz, saya sholat di lapangan, lupa nggak bawa sejadah, boleh apa enggak? Sujud langsung kena tanah, boleh. Langsung kena pasir, boleh. Langsung ke aspal, boleh. Cuman kalau musim panas, aspalnya panas. Jadi sujudnya bisa lama-lama. Kayak di Mekah misalnya, atau di Madinah, kalau di Jumatan full saat jalan-jalan. Ada orang nggak bawa sejadah, sholat Jumatan gitu. Jadi dia pakai sepatu, pakai sendal karena panas. Kalau dia lepas, dia nyeket langsung ke aspal panas. Begitu sujud, ilahi Allah, kepala ini rasanya kayak pelibaran. Akhirnya dia sujudnya sedikit doang. Ya apa sih? Itu nggak sempurna sujudnya. Tapi mau gimana lagi, panas.
Lagi kalau musim haji, panasnya bisa sampai di atas 45 derajat. Kemarin waktu saya bawa jamaah itu, ada jamaah itu dia pakai sandal jepit, itu meleleh sandal jepit ya. Jalan dia pakai jalan aja di sini rumah saya, dekat. Tapi saking panas itu aspal meleleh sandalnya, sandal jepit. Udah bisa jalan, Ustaz saya nggak bisa dipakai sandal saya ini panas. Jalan nggak pakai sandal panas lagi kan, pakai sandal meleleh. Repot. Bawa dia Pak, saya nggak mau ganti Ustaz, sandal cadangan. Pikir gak bakal meleleh kan? Akhirnya nanya sama temannya, namanya tadi nggak bawa sandal cadangan? Ada saya Ustaz. Wih ngomong, saya Ustaz bawa sandal cadangan. Udah bu boleh nggak dipinjam? Boleh, tapi ada haknya. Jadi ada pak semua bapak. Ya itulah daripada nyeker langsung kena aspal panas, pakai sepatu hak ini, ya sandal hak ini. Fa'ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli, maka muslim yang mana saja kalau sudah masuk waktu sholat dia boleh dan bisa sholat di mana-mana, sah di masjid, sah sholatnya di musola, tak masalah, dilanggar boleh, nggak ada itu semua tempat, di rumah, di hotel, di lobi, di jalan yang sudah ditutup tadi, di lapangan, di tengah padang pasir, sah dan boleh. Ini keutamaan yang hanya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu mereka kalau sholat harus tempat tertutup, harus tempat tertutup. Gak bisa di setiap tempat mereka ibadah. Berapa itu? Tolong dengan rasa takut berjalan 1 bulan, dijadikan tanah suci dan dinyucikan. Yang ketiga, wa uhillati al-ghanaim, dihalalkan untukku al-ghanaim. Riwayat lain mengatakan al-maghanim, jamak dari ghanimah. Dihalalkan untukku ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Kalau nabi-nabi terdahulu mereka menang, itu enggak dihalalkan harta peninggalan orang-orang kafir atau musuh-musuh dalam itu. Enggak ada, enggak boleh. Tapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kalau perang, lalu musuh itu kalah, lari kocar-kacir, dia meninggalkan tank, dia meninggalkan kendaraan, dia meninggalkan peluru, meriam dan seterusnya, bahkan meninggalkan harta, itu diambil. Dan itu halal. Jadi saudara-saudara kita di Gaza itu, tentara Izzuddin Al-Qassam, mereka mengambil tank, mengambil senjata segala macam dari tentara musuh, dan itu halal. Halal. Dihalalkan untuk Rasulullah dan umat ini al-maghanim atau al-ghanaim, harta rampasan perang. Tapi dari dulu nggak ada. Tapi kita aja yang halal. 20%. Khumus 1/5, berarti 20%-nya untuk Nabi. Misalnya orang berbagi-bagi. Wa u'tiyu syafa'ah. Yang keempat, aku diberikan syafaat. Nabi-nabi yang lain tidak bisa ngasih syafaat. Kapan itu? Pada hari kiamat besok. Tapi Nabi Muhammad SAW itu bisa memberikan syafaat. Apakah syafaat ini buat orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang muttaqin, yang tidak banyak dosa? Bukan, kata Rasulullah. Justru syafaat itu adalah lil muntin, untuk para pelaku dosa, orang-orang yang banyak salah, al-khatta'in, orang melakukan banyak khilaf. Itu yang akan dapat syafaat dariku, kata Rasulullah. Betapa luar biasa ya cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Itu ada malaikat datang, atani atin min rabbi Rasulullah. Aku suatu hari didatangi malaikat dari Allah. Setelah itu fakhayyarani, malaikat itu bilang, ya Rasul, Allah kasih 2 pilihan. Apa pilihan itu wahai malaikat? 1, pilihan pertama, umatmu itu separuh dijamin masuk surga. Pilihan pertama. Jadi Allah kasih jaminan, kau gak usah sedih, kau gak usah panik, gak usah khawatir, setengah dari umatmu itu akan masuk surga. Setengah ya Pak. Kita umat muslim berapa banyak? Banyak sekali. Misalnya umat muslim itu adalah 20 triliun
dari zaman Nabi sampai hari kiamat 10 triliun. Maka 10 triliun udah pasti masuk surga. Jaminan dari Allah. Lalu Rasul tanya, 10 triliunnya lagi bagaimana? Ya, nggak ada jaminan. Nanti bisa masuk neraka, bisa saja. Di pilihan pertama, pilihan kedua apa? Pilihan kedua, tidak ada jaminan separuh umat masuk surga. Jadi nggak ada yang menjamin umat masuk surga sampai separuhnya, nggak ada. Tapi kalau diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memberikan syafaat kepada siapa yang kau inginkan dan Allah kehendaki setelah Allah ridai. Lalu kata Rasulullah, "Fakhtartu syafa'ah." Maka aku pilih syafaat, fa innaha aman, karena syafaat itu bisa menyebabkan umatnya beliau masuk surga lebih dari separuh. Rasul akan fight, Rasul akan berjuang sehingga lebih dari separuh umatnya akan masuk surga. Bahkan bagaimana mengatakan 2/3 penghuni surga itu adalah kita, umat Nabi Muhammad SAW. 2/3. Meskipun kita orang yang kecil-kecil, pendek-pendek, umurnya juga pendek-pendek, ibadahnya juga pendek-pendek. Tapi insya Allah kita akan menjadi mayoritas di surga, insya Allah. Yang terakhir, karena Nabi yub'atsu fi qaumihi khassah. Para nabi dulu mereka diutus itu hanya kepada kaumnya saja. Wa bu'istu ila nasi kafah. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Bukan hanya orang yang hidup di zaman itu saja, tapi seluruh manusia. Nah, ini 5 hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW merupakan kelebihan dari Nabi Muhammad dan umatnya. Apa yang disampaikan atau dimaksud dalam hadis ini oleh Ibnu Hajar, kenapa disebutkan di sini, yaitu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi atau tanah itu suci dan menyucikan. Berarti kita bersuci menggunakan tanah itu termasuk masyru' boleh. Jadi apa itu tayammum? Tayammum itu berarti bersuci dengan menggunakan media berupa tanah atau pasir. Wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu 'inda Muslim, dalam hadis Hudzaifah al-Yamani semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dalam riwayat Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma, dan dijadikan turbah permukaan tanah bagian atas permukaannya, ya pasir, ya debu atau yang semisalnya, tahuran lana tahuran, buat kita suci idza lam najidil ma, kalau kita tidak mendapati air. Jadi hukum asal bersuci menggunakan apa? Air. Tapi kalau nggak ada air, boleh nggak menggunakan media yang lain? Boleh. Apa itu? Tanah. Boleh. Untuk tayammum, untuk berwudu dan untuk mandi janabah. Kalau ketika ada kondisi tertentu dia tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh tayammum. Kalau istinja, Ustaz, istinja boleh juga. Istinja itu hukum istinja adalah pakai air, itu Allah. Air tidak ada, maka bukan dengan tanah, tapi dengan batu. Kalau tanah bagaimana? Kepel-kepel tanah, ke batu. Kalau itu batu, batu juga bagian dari bumi. Cuma batu minimal 3. Kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, saya pernah bersama Rasulullah, lalu Rasulullah hajat. Lalu setelah itu Rasul minta, Ibnu Mas'ud tolong ambilkan 3 buah batu. Yang itu adalah Ibnu Mas'ud, 3 buah batu. Begitu Rasul ambil, yang 2 asli, yang 1 KW. Ada batu KW, Ustaz, ada. Apa itu batu KW? Mohon maaf, kotoran yang kering. Bisa kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran manusia, itu yang gak pernah kena hujan, lama-lama keras mengering, jadi hitam. Nah, ini batu KW. Begitu diberikan kepada Rasulullah, Rasul ambil yang 2 batu asli, batu KW, jangan. Raus, kotoran. Kenapa? Fa innaha rijsun, karena dia kotor, najis, la yutahhir. Kalau benda yang najis, benda yang kotor tidak bisa dinyucikan. Tidak bisa batu KW.
Wa an Ali inda Ahmad, dan juga riwayat dalam musnad Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, wa ju'ilat turabu li tahuran, dan tanah itu turab bagian atasnya permukaan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suci, maksudnya untuk bertayamum. Baik. Hadis berikutnya An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya, beliau telah berkata, ini Ammar adalah putranya Yasir dan Sumayyah, di mana mereka disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Disiksa sampai akhirnya Yasir itu dibunuh. Ada yang mengatakan Rasulullah direbus hidup-hidup, ada yang mengatakan itu pakai tombak, gara-gara mengikuti ajaran Nabi Muhammad, gara-gara meninggalkan ajaran nenek moyang masyarakat Quraisy. Maka disiksa pertama Sumayyah, kalau tinggalkan ajaran Muhammad, kembali kepada Tuhan kita. Dia tetap mengatakan ahad, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus begitu, akhirnya dibunuh di hadapan suami dan juga anak. Akhirnya gak lama kemudian gantian Yasir, kau mau seperti istri atau kau mau balik ke agama leluhur kita? Dia tetap kekeh ahad. Akhirnya dibunuh juga Yasir di hadapan anaknya yang Ammar. Lihat bapaknya bagaimana dibunuh, ibunya bagaimana dibunuh, disiksa, ketakutan. Anak muda ketakutan, panik. Kau mau nasibmu seperti kedua orang tua ini? Kalau kau tidak mau, maka kau caci saja Muhammad itu, kau bebas. Akhirnya terpaksa dia mencaci Rasulullah di situ. Dikatakan Muhammad begini. Selesai itu, pokoknya kau bebas. Lari dengan perasaan menyesal, sedih luar biasa. Rasul, ada apa Ammar? Keluarga saya dibantai habis, tapi saya bisa selamat gara-gara saya mencaci engkau ya Rasul, dan saya menyesal sekali. Kalau gitu mendingan kakak masih dibunuh saja. Lalu kata Rasulullah SAW, Rasul nggak tahu juga gimana hukumnya mencaci, tapi kalbunya tetap beriman. Ini diperbolehkan apa enggak? Sampai turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kekufuran itu atau menyatakan kufur itu juga boleh illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, disiksa dia, mau dibunuh dia, disakiti dia, lalu terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur itu, tapi qalbunya tetap kekeh dengan keimanan. Itu gak apa-apa, boleh. Itulah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Apa kata Ammar bin Yasir? Ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi suatu hari pernah mengutusku untuk satu keperluan. Fa'ajnabtu, lalu aku pergi dari rumah itu, pergi ke satu tempat itu. Fa'ajnabtu, lalu aku junub. Falam ajidna, lalu setelah itu aku gak dapat air. Hari sana kemarin dapat air, tapi junub karena mimpinya di basah. Akhirnya aku dilakukan oleh Ammar, fatamarratu fis sa'id karena tatamarratu dabbah. Lalu aku akhirnya guling-guling di atas pasir seperti binatang guling-guling di atas pasir. Selesai hajat itu, fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik. Begitu ketemu Rasulullah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ammar, ya Rasul, kemarin itu waktu pergi itu mimpi, setelah itu akhirnya saya harus mandi, tapi gak ketemu air. Cari sana ketemu air. Lalu apa yang kau lakukan? Saya guling-guling di atas pasir. Baru setelah itu saya sholat. Bagaimana nih? Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfika an taqula bi yadayk hakadha, tsumma daraba bi yadihi al-ardh darbatan wahidah,
Tsumma masaha asy-shimal 'ala al-yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Muttafaqun 'alaihi wal lafdhu li Muslim wa fi riwayat al-Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardh wa nafakha fihima tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma, tidak perlu kau guling-guling, tapi cukup kau lakukan dengan kedua tangan." Diajarkan Rasulullah. Bagaimana cara tayamum? Daraba bi yadayhi al-ardh, dipukulkan kedua telapak tangan ke tanah seperti ini. Setelah itu satu kali saja. Summa masaha asy-shimal 'ala al-yamin. Tangan kiri mengusap tangan kanan. Tangan kanan mengusap tangan kiri. Di tangan ini dibagi tiga. Pertama ini bagian di pertama atas, kedua, ketiga. Bagaimana caranya seperti ini? Bagian pertama sampai siku, yang kedua sampai sini, yang ketiga ibu jari. Lalu setelah itu tangan kanan mengusap tangan kiri. Itu satu. Setelah itu memukulkan lagi wa zahira kaffaihi wa wajhahu. Lalu setelah itu wajah. Sapu wajah. Bagaimana cara mensapu wajah? Telunjuk dengan telunjuk ketemu, ditarik ke bawah sampai ketemu ibu jari, usap. Nah, nggak perlu sampai begini. Jadi cukup seperti ini, tarik. Nah, selesai. Hanya dua. Itu riwayat pertama. Berarti tangan dulu, baru wajah. Riwayat yang kedua, wa fi riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh, dengan kedua telapak tangannya Rasul pukulkan ke tanah, wa nafakha fihima, skip. Jadi kedua putak ke tanah, skip. Kalau zaman sekarang Ustaz, kan tidak ke tanah. Ya, maksudnya bukan ke tanah seperti ini. Apalagi kalau naik pesawat atau di kereta misalnya, itu kan nggak bawa pasir ya. Jamaah umroh misalnya, dia mau berangkat umroh, nanti di pesawat bagaimana wudhunya? Kalau sholat misalnya di pesawat, nah itu wudhunya ganti dengan tayamum. Kan ada air Ustaz, ada air, tapi ada dua problem. Apa itu? Pertama, air itu adanya di wastafel di toilet. Wastafelnya tinggi sepinggang. Kalau wudhu itu kita kubur-kubur, cuci muka, tangan, sampai telinga nggak ada masalah. Tapi begitu kaki, wow, dinaikkan ke atas itu repot. Belum yang lama, yang gubernur udah banyak, yang lolita. Kalau 90 tahun, baunya kan udah banyak daripada kendor. Naik ke atas, waduh, bisa ngampus lagi. Yang kedua, air, bahkan kabarnya air pesawat itu dia di semacam daun ulang. Jadi pas cuci tangan dia nggak kebuang, baik lagi. Dalam mazhab Syafi'i namanya air mustaqbal, nanti nggak bisa dipakai air itu. Lalu dengan apa kita bersucinya? Cukup dengan tayamum. Emang boleh Ustaz ada air? Boleh, karena syarat tayamum 3. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. 3 kata Allah. Kalau kau sakit, yang kedua safar, yang ketiga nggak ada air. Jadi 3 syarat atau uzur kenapa orang boleh tayamum. Safar, memang sakit dulu, sakit untuk warga sakit, air banyak melimpah tapi lagi sakit. Sakit yang dibolehkan tayamum itu adalah sakit kalau dia kena air itu bertambah sakitnya, lukanya, atau bertambah lama durasi pengobatannya. Jadi sembuhnya jadi lama. Kayak misalnya penyakit apa yang kalau kena air, eksim basah misalnya, habis operasi misalnya di bagian tubuh yang anggota wudhu, boleh nggak dia? Boleh. Atau nggak ada luka tapi meriang, kena air itu langsung tambah demam, boleh nggak dia tayamum saja? Boleh, nggak apa-apa. Sakit. Yang kedua awalnya safar atau safar. Kalau kita sedang melakukan safar, maka boleh tayamum karena ayat bilangnya safar, perjalanan. Apa yang disebut
disebut dengan safar. Kalau safar, ulama memang khilaf. Perjalanan yang disebut safar itu bagaimana? Kalau kalangan Zahiriyah mengatakan pokoknya safar itu nggak pakai jarak. Kalau dia melakukan perjalanan yang bukan merupakan rutin, meskipun jaraknya dekat, safar. Bapak biasanya jarang sekali ke Tanah Abang. Tiba-tiba pengen ke Tanah Abang belanja. Katanya Tanah Abang sepi loh, pengen tahu kan. Berangkat ke Tanah Abang. Ini kata Ibnu Hazm Daud Az-Zahiri, berarti udah safar. Boleh tanya kok boleh. Tanah Abang dekat besar, meskipun dekat. Atau bahkan mungkin kemana? Ciputat. Bisa dekat banget. Saya nggak pernah ke Ciputat, tapi ada perlu dia harus ke Ciputat. Boleh nggak tanya ke Ustaz? Kata kalangan Zahiriyah, boleh, itu termasuk safar. Tapi kalau jumhur ulama enggak, itu enggak safar. Safar itu punya jarak. Berapa jaraknya? Kalau kata Al-Auza'i, jaraknya itu masih rota yaumin, perjalanan 1 hari. Berapa lama itu? Jaraknya kira-kira 8 farsah. 8 farsah itu berarti sekitar 40 kilo. Kalau sudah 40 kilo, kata Al-Auza'i boleh. Dari sini ke Bekasi, itu udah safar. Boleh ya? Termasuk boleh ke pasar. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad enggak cukup perjalanan 1 hari, harus perjalanan 2 hari. Berapa tuh kalau perjalanan 2 hari? Berarti 16 farsah, sekitar 80, 85, 88, enggak, 80-an ya, 80 ke atas. Itu baru termasuk kategori safar. Dari sini ke mana? Bandung lah ya, di atas 80. Dari sini Bogor, belum, berapa dekat? Paling 60 dari kita. Nggak sampai aja juga ke Bogor. Tergantung Bogor mana sih? Puncak bisa ke puncak. Belum. Boleh nggak usah saya sampai puncak itu di sana tayang aja, kan? Udah safar itu. Atau saya kosong sholatnya. Kalau menurut Madzhab Syafi'i belum, karena jaraknya belum sesuai. Yang ketiga lalu habis buang hajat, habis hubungan suami istri, lalu falam tajma'an, nggak ketemu air, nggak ada air. Boleh kata air? Boleh. Fatayam bermusa'idah tayyiban. Jadi syarat tayamum tidak, bukan syarat. Orang memperbolehkan tayamum karena 3 hal: karena dia musafir, karena dia sakit, atau karena dia tidak ketemu air. Jadi kenapa tayamum? Gak ada air Ustaz. Tayamum. Kenapa tayamum? Air ada, tapi saya lagi safar, musafir. Dengan ketentuan jarak, misalnya kita pakai badan musafir, udah di atas 80 kilo Ustaz. Boleh nggak tayamum? Boleh. Kenapa tayamum gak wudu? Air ada Ustaz. Ente gak musafir? Enggak Ustaz, di rumah. Tapi lagi sakit Ustaz. Kalau saya wudu kena air, tambah meriah. Akhirnya boleh. Bagaimana tata caranya? Tadi yang pertama itu tangan dulu baru wajah. Riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh, dengan kedua telapak tangannya memukulkan kepada tanah, wa nafakha fihi lalu meniupkan. Sekarang kalau kita di kereta Ustaz atau di pesawat, mana debunya ini? Apakah perlu kita bawa pasir? Tidak perlu. Berangkat umroh, dia bawa tupperware, diisi tanah pasir. Buat apa itu? Gue tanya mau pesawat nanti, nggak ada tanah, gue bawa nih. Nggak perlu, karena media-media yang di pesawat itu, kursinya di pesawat sudah dianggap mengandung debu. Sehingga ketika kita mau tayamum tinggal kumpulkan saja kursi depan kita, bagian bawah, bagian tengahnya. Asal jangan televisi, jangan ditunjuk. Kalau itu kita pukul rusak orang bagian bawahnya. Setelah itu ditiup. Ustaz, zaman Rasul kan kenapa ditiup? Karena ada debu yang menempel, karena tanah langsung. Kita kesini Ustaz, nggak ada debu yang menempel. Nah, nggak apa-apa, ta'abudi karena Rasul lakukan itu, kita lakukan juga. Setelah itu, summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Lalu Rasul dengan kedua tangan yang sudah kena debu itu diusapkan ke wajah, berarti wajah dulu, baru kaffaihi, baru kedua telapak tangannya. Jadi ada 3 tata cara tayamum. Yang pertama
itu yang diusap adalah wajah dan kedua tangan plus dengan telapak tangan. Maka wajah terus siku, tangan sampai siku, baru setelah itu telapak tangan sini. Ada yang wajah dengan kedua telapak tangan saja. Jadi wajah sama telapak tangan. Berarti ini diusap apa enggak? Kalau kafai itu cuma ini aja. Ini selesai. Jadi cuma tangannya aja. Maaf, kedua telapaknya saja. Ke sini enggak. Jadi sebagian ulama kemudian mencoba mengkompromikan, menggabungkan. Jadi tayamum itu boleh tangan dulu baru wajah boleh, wajah dulu baru tangan boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau kita ikut urutan wudhu itu kan kita tangan, kumur-kumur itu wajah baru tangan, berarti wajah dulu baru tangan. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari berarti wajah dulu baru tangan. Ini yang pendapat yang kami ikuti. Jadi kalau tayamum itu ke wajah dulu baru tangan. Ambil tanah, tiup, setelah itu ke wajah. Sampai sini, temu, usap. Sekali aja. Ambil lagi tempat yang berbeda, tiup, setelah itu baru. Kan hadisnya riwayat Imam Bukhari kafaihi kedua telapak tangan saja. Dan sebagian ulama mengatakan itu untuk yang perempuan. Jadi yang wanita itu cukup telapak tangannya saja. Perempuan, laki-laki sampai sini. Kenapa? Karena kalau laki-laki tangan tidak termasuk aurat. Kalau perempuan aurat, apalagi di pesawat misalnya. Di pesawat tidak usah termasuk pesawat, pesawat udah, lain. Masalahnya ini adalah aurat di pesawat, bukan cuma suami dia, suami orang lain pun ada di pesawat. Lihat kan tuh, ini aurat, nggak boleh. Maka cukup sampai telapak tangan saja sudah sah. Afdalnya sampai tangan, sampai siku, itu afdal. Jadi kalau istri kita tayamum di tempat yang tertutup sampai siku. Tapi kalau tempat terbuka cukup kedua telapak tangan saja. Mending kalau putih mulus. Kalau digaruk kumpul. Enggak ya. Nah itu jadi tayamum wajah kedua tangan saja. Afdalnya sampai siku, tapi kalau tidak memungkinkan hanya pakai telapak tangannya saja, itu pun sudah sah. Nah itu adalah tata cara tayamum. Baik, ini barangkali kita bisa bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan, tambahkan untuk teruskan. Ya. Bang itu boleh nanya dulu dah. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Ustaz, saya menanyakan terkait dengan sholat. Ada beberapa ulama mengatakan jika kamu ingin hidup sejahtera, perbaiki sholatmu. Artinya kualitas sholatnya perbaiki. Jadi jangan asal kalau bisa sholat itu mengerti apa yang kita baca, gitu aja. Nggak ada satu ayam lah, gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke sejarah, riwayat waktu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, itu kan pertama itu sholat itu 50 rakaat ya, dari 50 rakaat ya. Oleh Nabi Musa kan dibilang, ini gue aja nggak kuat umat saya gitu aja yang besar nggak kuat gitu. Apalagi umat kamu kecil gitu lah Islam gitu. Dari 50 sampai 25, kemudian sampai 17 sampai sekarang ini kan. 5 waktu. 5 rakaat maksudnya. Iya. Ya. Jadi arti itu kalau sholat itu dilakukan benar-benar seperti yang dimaksud Nabi Musa itu kan berat kan. Maka turun jadi 17. Tapi kalau kita lihat sekarang ini yang fenomena yang ada ya, yang kita lakukan sekarang ini ya, itu dari 17 rakaat itu surat fardu yang sudah ya, surat fardu 17 rakaat itu belum ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, salat tahajud. Saya pikir sampai itu 50 rakaat itu. Bahkan bisa lebih. Pertanyaan saya, apakah hal seperti itu yang dimaksudkan oleh Nabi Musa itu? Apakah sholat seperti itu? Yang kedua, pertanyaan saya itu terkait
bagaimana boleh tidak kita sholat itu berkali-kali? Tapi masih dalam range waktu yang sama ya, kan? Maksudnya sholat isya katakanlah ya, mulai isya mulai dari jam 7 sampai malam gitu ya. Sholat apa tuh bilang? Sholat isya sholat isya waktunya, maksudnya kan waktunya kan sampai sekian gitu kan. Boleh nggak kita lakukan berkali-kali? Artinya sholat isya itu rakaat ya. Kayaknya saya sholat itu kurang. Tambah lagi. Sholat lagi lah. Yang pertama 50 maksudnya 50 kali. Sehari semalam sudah 50 kali sholat. Kata Nabi Musa nggak kuat, makanya turun dari 5 sampai akhirnya 5. 5 aja berat tuh, umat saya cuma 2. Itu aja udah daripada bolong. Kata Rasul, ada kayak saya naik terus dari 50 lah, terus sampai 5 itu enggak. Baik banget Allah. Ada orang tengok, kenapa itu harganya 50.000, goceng bagaimana goceng? Jadi kan tengah banget kata yang nawar, tengah aja. Rasulullah merasa, mungkin enak juga lah, 5 saja. Tapi kata Allah SWT, 5 ini sama dengan 50. Kenapa? Karena minimal pahala ibadah kita satu amal, pahalanya minimal 10. Berarti kita 5 kali sholat sehari semalam itu sudah pahalanya sama dengan orang yang sholat 50 kali. Dari segi pahala di 5 itu sudah sama dengan 50. Ini maksudnya kayak wajib. Kalau yang sunnah-sunnah saja itu bebas. Mau 50, mau 100, mau 1000 rakaat, nggak ada masalah. Kalau yang sunnah itu. Tapi yang wajib itu 5 saja. Kenapa? Karena kalau yang sunnah itu kan sifatnya person, orang-orang masing-masing aja. Kalau dia nggak kerjain, ya nggak dosa. Tapi kalau yang wajib ini, kalau dia tinggalkan dosa aja. Nah kalau 50 kita disuruh sholat dan itu wajib hukumnya gempor. Nggak jadi kerja kita, mau berangkat kerja, sholat lagi. Akhirnya nggak ada aktivitas. Maka itu merupakan kebaikan Allah dan Rasulullah kepada kita cukup 5 kali aja sehari semalam. Itu yang wajib. Ada pun yang sunnah bebas saja nggak masalah. Kenapa yang sunnah tidak dihitung dalam kasus di sholat wajib tadi? Karena yang sunnah sifatnya individual masing-masing. Yang kalau dikerjakan bermalam ditinggalkan paling rugi dan berdosa. Sementara yang wajib itu berdosa. Satu, yang kedua, boleh kita mengulang sholat? Belum sampai kita. Nanti kita bertanya lagi. Seperti yang sholat dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, itu waktu dia sholat itu waktu dalam perang waktu dia itu nggak ada panah juga. Nanti cabut panah waktu saya sholat gitu kan. Itu saking busuknya kan. Kalau kita kan sholat itu ya kita lewatnya kita udah konsentrasi berubah gitu kan. Jadi maksud saya itu pertanyaan saya itu sholat yang kita lakukan kayak yang biasa ini kan 17 rakaat semuanya kan 5 waktu 5 rakaat ditambah dengan sholat apa ba'diyah sholat tahajud segala macam itu nyampe seperti 50 tadi kan. Nah itu masih dari kita apakah sholat seperti itu seperti yang kita lakukan itu atau gimana? Ya sholat ya biasa, artinya 5 waktu itu sholat. Kekhusyuannya tergantung tadi, ya tergantung orang pemahamannya. Tapi semua dilakukan fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah ketaatan sebab kalian. Ada orang yang sholat dia bisa khusyuk luar biasa, dicabut anak panah dari badannya, bahkan dia amputasi kakinya, dia nggak bergeming kan. Tapi ada orang yang kalau dia sholat ada jalan tadi. Oh, apakah sholat ini orang ini tidak bernilai di sisi Allah? Tidak bernilai, karena fattaqullaha mastata'tum. Tinggal nanti kredit poinnya beda-beda. Ini nilai sholatnya sekian tergantung kekhusyuan. Nah, kenapa kita ada kaum yang dia? Karena kita tadi banyak kurangnya kita sholat, karena pikiran kemana-mana, bacaan kurang fasih, mungkin pemahaman kurang bagus. Nah, maka disempurnakan dengan kaum dia supaya angka nilai di sisi Allah tetap bagus dan besar. Tapi kewajibannya maslahat sebab kita. Jadi kalau betul semua harus khusyuk seperti Umar, ya berarti kita nggak bisa sholat kita di jalan-jalan. Karena pikiran kita kemana-mana, itu memberatkan. Tadi yang kedua, boleh kita mengulang sholat? Nggak boleh, khusus itu nggak boleh. Jangankan mengulang sholat, mengulang takbir saja itu nggak boleh. Pikiran itu belajar. Mirip mobil lagi. Ini nggak khusus ulang itu nggak boleh. Karena itu yang tahu baru syaitan membuka celah setan untuk memberikan was-was. Nggak boleh. Ini pokoknya Allah sudah. Mengulang itu nggak boleh. Meskipun ada sebagian kalangan Syafi'iyah mengkodok
Ustaz, saya 40 tahun yang lalu nggak pernah sholat, muslim juga nggak pernah sholat, Ustaz, beganjulan. Dan sekarang saya mau kodok, boleh apa enggak? Sebagian kalangan Syafi'iyah mengatakan boleh kodok. Gimana caranya? Selesai isya, sholat isya lagi. Sholat isya pertama, sholat waktu itu. Selesai sholat isya lagi 4 rakaat untuk mungkin berapa tahun yang lalu yang sudah terdahulu. Terus begitu. Tapi sekali aja, sholat isya pertama selesai, sholat isya lagi 4 rakaat, bisa selesai. Jangan tambah lagi, masih lama di minum. Akhirnya sholat isya 5 kali sampai 10 kali, misalnya. Berarti 40 rakaat misalnya. Itu nggak boleh. Tapi kalau kalangan mayoritas ulama mengatakan tidak perlu qadha sholat kecuali 3 hari yang lalu maksimal. 3 hari selama 3 hari periksa. Begitu sadar, hari apa ini? Ini sudah hari Senin, Bapak periksa dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti 3 hari tidak sholat nih. Bagaimana caranya? 3-3 tidak qadha, boleh. Dan itu kata para ulama, kalau sudah 3 hari, kalau maksimal baru 3 hari itu qadha. Tapi kalau lebih 3 hari, 4 hari, apalagi 4 tahun yang lalu, tidak qadha. Itu yang berbeda. Jadi tidak ada mengulang. Mengulang itu adalah membuka pintu setan untuk memberikan was-was. Ya, saya coba deh. Pak Ida bisa kalau kita tayamum kemudian sholat apakah boleh qobla dan ba'da atau hanya harus langsung fardu saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i, satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat. Untuk satu mazhab Syafi'i. Tapi kalau kalangan Malikiyah mengatakan nggak masalah, satu tayamum untuk beberapa sholat, termasuk qobliyah, sholatnya dan tahiyyah. Tapi kalau posisi kita safar, jangan sholat qobliyah tahiyyah, langsung sholat to the point aja. Kecuali mampir ke masjid masih ada waktu deh, 15 menit komat di sana, qobliyah nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, dalam kondisi sholat berjamaah masih itu, sholat kecil di sana, itu langsung to the point, langsung sholat fardu saja. Allah ya. Mas tadi mengenai jam kosong, jadi kita kalau lebaran tuh perjalanan kita kosong. Pertanyaannya, kita seminggu di kampung nih, apakah kita boleh melaksanakan jam kosong atau normal seperti biasa? Selama di kampung itu maksudnya? Kalau kamu ke Palembang misalnya satu minggu, nah apakah seminggu itu boleh kosong sholat jam kosong atau di minggu itu boleh? Ya, memang khilafnya ulama yang dimaksud dengan safar yang mana? Perjalanannya kah atau sampai tujuannya sudah menetap di sana? Jadi ada sebagian mengatakan kalau saya melakukan perjalanan dan saya sudah lihat mungkin di sana sekian waktu, misalnya 3 hari, sampai seminggu, maka yang dihukumi sebagai safar adalah perjalanannya saja. Kalau sudah sampai di tujuan, dia menginap di sana, maka kembali sholatnya seperti sholat pulang mukim. Tapi ada sebagian pendapat mengatakan mau 6 bulan di sana, kalau selama statusnya dia bukan mukim di sana, selama 6 bulan itu udah boleh. Cuman kami secara pribadi kayaknya pendapat kedua, pendapat pertama. Jadi yang dihitung sebagai safar itu wa idza darabtu fil ardh, apabila kau melakukan perjalanan di bumi. Jadi mobilisasi pindahnya itu dari satu tempat ke sini, itu yang dihitung safar. Tapi kalau dia sudah tinggal di sana dan sudah direncanakan dari awal, memang tinggal di sana sekian hari, maka selama tinggal di sana itu sholatnya sama dengan sholat mukim, nggak lagi di kosong. Lalu begitu balik nanti gitu. Kecuali misalnya saya melakukan perjalanan ke sana, ke satu daerah ke sana, tapi selama di satu tempat itu kita nggak diam, mobile ke sana kemari, kayak misalnya traveling. Saya jalan-jalan besar kemana, ke Jerman, ke Jepang, ke Korea. Selama kita di sana kan nggak diam di satu tempat. Hari itu pagi langsung berangkat ke Ambon, balik lagi ke sini, nanti balik ke malam, nanti besok pagi berangkat lagi ke sini, ke mana-mana balik lagi. Itu traveling, maka itu meskipun dia seminggu, 10 hari, bahkan 1 bulan pun dia tetap melakukan puasa. Nah, tapi kalau kita pulang kampung, kita menetap di sana, di jalan sih paling ke rumah paman, rumah bibi, enggak dekat, memungkinkan kita untuk sholat tidak terpotong dengan perjalanan. Maka kalau sudah sampai di sana, sholatnya sama seperti sholat orang itu. Jadi kosongnya itu hanya di perjalanan saja. Itu ya, Pak. Ada pun jamaah itu syaratnya bukan harus safar. Jamaah itu tidak harus safar, boleh sakit, dia nggak mana-mana tapi sakit, boleh berjamaah sholat. Atau hujan deras, boleh dia berjamaah sholat. Dia nggak mana-mana di rumah, tapi hujan deras misalnya di masjid,
hujan deras, maghrib ke isya, akhirnya dijamak. Isya dijamak tanpa maghrib, boleh, tidak ada masalah. Tapi normal normal saja. Ya, Sholatnya normal. tapi sholatnya normal, 3 dan 4. Ya. Nah, yang harus sah itu adalah kosor. Yang kosor harus sah, jangan ada. Bahkan ada sebagian yang membolehkan. Misalnya pernikahan, sewa gedung, ya sewa gedung dari jam 11 sampai saya 2 jam 3 jam. 2 waktu nih, zuhur dengan asar misalnya, atau maghrib dengan isya, acaranya dari jam 6 sampai jam 8 misalnya. Waktunya mepet. Nah, jadi begitu maghrib dia langsung sholat plus dengan isyanya di jamak. Itu ada sebagian yang membolehkan. Atau pegawai pekerja yang dia jaga mesin misalnya, dia nggak boleh tinggal mesin, pakai itu sama dia. Maka begitu dia ada waktu sholat, dia langsung di jamak, itu juga termasuk jadi diperbolehkan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan enggak, karena Nabi nggak pernah menggabung karena sibuk ya. Nabi menggabungnya karena hujan, karena sakit, maka cuma itu saja jamak. Oh enggak, ini Pak. Baik, itu barangkali. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membantu kita memahami syariat kami ini, dan kita dibantu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita penuh dengan keberkahan dan keselamatan, baik selama dunia ini, lebih lagi adalah selamat di bisa kelak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kekurangan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.